yang benar-benar suka banget sama sepeda, bilang, kamu ada kontaknya Don Oles nggak? Ada. Buat siapa? Ada sponsor dari tim Grace ini, sponsor lama, sponsor itu. Dia mau sponsorin sepeda. Ya udah, aku udah konekin, kita lihat aja kejutannya. Nanti mungkin ada pengumumannya. Walaupun sempat gagal finish alias DNF di sirkuit kota Amerika Serikat, pesona Veda Ega Pratama di ajang Moto3 ternyata tetap nggak luntur. Sebaliknya, justru penampilannya makin bikin banyak orang melirik, terutama gaya balapnya yang berani, penuh percaya diri. Dan terus berkembang dari race ke race, bikin namanya makin sering dibicarakan. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di level internasional. Di tengah persaingan Moto3 yang super ketat, Veda tampil beda. Ia berani duel, gak gampang kendor, dan punya karakter balap yang kuat. Hal ini bikin banyak pengamat mulai melihat Veda sebagai salah satu talenta yang punya masa depan cerah. Gak heran kalau perhatian ke dirinya makin besar, terutama dari pihak-pihak di luar lintasan. Menariknya lagi, daya tarik Veda juga datang dari luar performa balap. Basis fansnya terus berkembang pesat, apalagi dari Indonesia yang selalu kasih dukungan total. Nah, seiring popularitas yang terus naik, kabar soal brand-brand raksasa yang mulai mendekati pun makin santer terdengar. Yang lebih membanggakan lagi, Veda terus mencatat sejarah sebagai salah satu rider Indonesia. Memasuki seri berikutnya, vibes-nya mulai terasa beda. Moto3 Spanyol bakal digelar di sirkuit Jerez pada 26 April 2026. Dan ini jadi momen penting buat Veda Ega Pratama. Setelah kejadian crash di kota Amerika kemarin, semua mata sekarang langsung tertuju ke Jerez. Banyak yang penasaran gimana respon Veda. Apakah dia bisa langsung bangkit atau butuh waktu buat balik ke performa terbaiknya? Tapi justru di kondisi seperti ini, mental seorang pembalap benar-benar diuji. Veda lagi ada di fase itu sekarang. Dan kalau melihat track record-nya, banyak yang yakin dia punya kapasitas buat bangkit lebih kuat. Menariknya, Jerez itu bukan tempat asing buat Veda. Dalam 2 tahun terakhir, dia sudah 6 kali balapan di sini. Jadi secara pengalaman, dia sudah cukup paham karakter sirkuitnya, mulai dari tikungan teknis, alur balapan, sampai cara cari ritme yang pas di lintasan ini. Cuma memang hasilnya sejauh ini bisa dibilang naik turun. Kadang Veda tampil solid dan bikin kejutan, tapi ada juga momen di mana dia harus berjuang lebih keras. Balapan pertamanya di Jerez terjadi saat masih turun di Red Bull MotoGP Rookies Cup musim 2024. Di race pertama, dia harus menerima kenyataan gagal finish. Situasi yang pasti nggak mudah, apalagi buat rider muda yang lagi cari momentum. Tapi di race kedua, dia bisa bangkit dan finish di posisi ke-11. Lumayan buat ngeboost kepercayaan diri. Masuk ke musim 2025, performanya mulai kelihatan naik. Di balapan pertama, Veda sukses finish di posisi ketiga. Ini jadi salah satu momen penting karena mulai banyak yang notice potensinya. Apalagi dia juga sempat catat lap tercepat dan nunjukin kalau speednya emang kompetitif. Walaupun di race kedua, dia kembali gagal finish. Performa di race pertama sudah cukup jadi bukti. Setelah itu, dia juga sempat turun di FIM Junior GP World Championship 2025 di Jerez. Di 2 balapan tersebut hasilnya belum maksimal dengan finish di posisi ke-21. Tapi pengalaman tetap jadi poin penting. Dari situ dia dapat banyak pelajaran soal konsistensi dan strategi balapan. Nah, yang bikin cerita ini makin menarik, sebelum menuju ke Jerez, sekarang muncul kabar yang cukup bikin heboh. Di tengah performa yang lagi naik turun, Veda justru dikabarkan dilirik sponsor besar. Ini langsung jadi bahan omongan di kalangan fans dan paddock. Ceritanya bermula dari obrolan santai di sebuah podcast. Dari situ, muncul bocoran soal adanya ketertarikan serius dari salah satu sponsor yang terafiliasi dengan Gresini Racing MotoGP. Yang bikin makin panas, owner dari brand tersebut dikabarkan turun langsung buat minta kontak Veda. Ini jelas sinyal kuat, kalau sudah level owner yang bergerak, biasanya ada niat besar di baliknya. Dari situ, prosesnya mulai jalan. Kontak penting seperti keluarga dan manajemen Veda mulai dihubungi. Jalur komunikasi terbuka, dan semuanya seperti mengarah ke potensi kerjasama.
Bahkan ada spekulasi kalau pengumuman sponsor baru ini bisa dilakukan saat seri Jerez nanti. Kalau benar terjadi, ini bakal jadi langkah besar dalam karir Veda. Dari yang awalnya cuma dikenal sebagai rider muda potensial, sekarang mulai masuk ke level yang punya daya tarik komersial tinggi. Ini bukan hal kecil, karena sponsor besar biasanya sangat selektif dalam memilih atlet. Saya kasih bocoran nggak? Oh iya boleh dong. Jadi habis dari Brazil kemarin, salah satu sponsor besar dari Grace ini, ownernya itu nelfon aku. Ntar, kamu punya kontaknya Veda nggak? Aku mau ngasih sponsor. MS Government udah ya, udah dari awal. Boleh? Aku bilang gitu. Aku kasih nomor bapaknya, aku kasih nomor manajernya, Johan Olive. Ini aku kenal. Aku justru dapat manajernya. Aku nggak kenal Johan Olive, tapi aku kenal salah satu orang tim dari Aspar yang benar-benar suka banget sama Veda. Bilang, kamu ada kontaknya Johan Olive nggak? Ada. Buat siapa? Ada sponsor dari tim Grace ini, sponsor lama, sponsor itu. Dia mau sponsorin Veda. Ya udah, aku udah konekin. Kita lihat aja kejutannya. Nanti mungkin ada pengumumannya di Jerez. Kalau kita lihat, komposisi sponsor di Gresini Racing MotoGP 2026 memang didominasi brand Indonesia. Ada Chocolatos, Bolt Riders, Federal Oil, Aspira, Antangin, sampai MS Gloverman. Ini nunjukin kalau pasar Indonesia punya daya tarik kuat di dunia MotoGP. Dari beberapa nama itu, yang paling sering disebut terkait Veda adalah Chocolatos, Federal Oil, dan Antangin. Ketiganya punya identitas yang kuat sebagai brand Indonesia, dan Veda sebagai rider tanah air jelas jadi representasi yang pas. Rider Malaysia ambis saingi Veda di GP Spanyol. Selain sponsor, persaingan di lintasan juga nggak kalah seru. Rider Malaysia, Hakim Danis, lagi dalam kondisi percaya diri tinggi. Penampilannya di Moto3 Amerika kemarin cukup mencuri perhatian. Bayangin aja, dia start dari posisi paling belakang setelah crash di kualifikasi, tapi bisa comeback dan finish di posisi ke-13. Itu bukan hal gampang. Dari situ kelihatan kalau dia punya mental kuat dan kemampuan adaptasi yang bagus. Hal itu bikin Danish makin pede menghadapi Jerez. Dia bahkan sudah menyiapkan strategi khusus supaya bisa tampil lebih kompetitif. Fokusnya ada di sesi kualifikasi, karena posisi start sangat berpengaruh di Moto3 yang persaingannya super ketat. Ia berambisi bisa mengejar dan unggul dari Veda di Moto3 Spanyol mendatang. Artinya, di Jerez nanti Veda nggak cuma harus fokus bangkit dari hasil buruk, tapi juga harus siap menghadapi rival-rival yang lagi on fire. Persaingan bakal panas dari awal sampai akhir. Reaksi ayah Veda, cerita perjalanan anaknya. Di tengah semua cerita ini, sisi keluarga Veda juga jadi bagian yang menarik. Sang ayah, Sudarmono, sempat cerita soal kondisi Veda setelah crash di kota. Ternyata setelah balapan, Veda langsung telepon dan curhat soal kejadian tersebut. Dari penjelasannya, insiden itu terjadi karena kesalahan kecil dalam kontrol gas yang terlalu agresif. Motor jadi slide di bagian belakang dan situasinya sulit dikendalikan. Apalagi di sirkuit yang masih belum terlalu familiar buat Veda. Kemarin, memang setelah balapan dia telepon lah. Masalahnya memang dia ada kesalahan, makanya ada slide, gasnya terlalu agresif. Jadi, belakang motornya ada slide dan sirkuit itu emang baru. Dan mungkin kondisi belum terlalu hafal juga, kata ayah Veda dilansir dari bola.com. Walaupun begitu, kondisi mental dan fisiknya tetap oke. Ini penting karena setelah crash biasanya yang paling terasa justru di mental. Tapi dari cerita sang ayah, Veda masih dalam kondisi siap buat lanjut ke seri berikutnya. Dukungan dari keluarga ini jelas jadi faktor penting. Di balik kerasnya dunia balap, ada support system yang bikin Veda tetap kuat dan fokus. Kini semua pembalap Moto3 akan memasuki masa jeda selama 3 pekan sebelum kembali turun di sirkuit Jerez pada akhir April. Waktu ini jelas jadi kesempatan penting buat Veda Ega Pratama untuk melakukan evaluasi, memperbaiki detail kecil, dan mempersiapkan diri dengan lebih matang menghadapi balapan berikutnya.
Harapan pun datang dari sang ayah, Momon, yang ingin melihat Veda bisa tampil kompetitif dan menembus posisi top 10 di JRS. Target itu terasa realistis melihat pengalaman Veda di sirkuit tersebut serta perkembangan performanya sejauh ini. Dengan persiapan yang lebih maksimal, dukungan yang semakin besar, dan momentum yang perlahan mulai terbangun, peluang Veda untuk bangkit di Moto3 Spanyol terbuka lebar. Tinggal bagaimana ia memanfaatkan momen ini untuk kembali menunjukkan kualitasnya di lintasan.